Pemerintah juga akan menyelesaikan penataan tenaga non-ASN berdasarkan database BKN sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, di mana tahun ini dilakukan rekrutmen sebanyak 1.600.000 formasi yang belum diangkat sebagai P3K. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan channel Sonogi. Baik Bapak Ibu, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan berikan informasi terbaru terkait dengan rekrutmen CSN tahun 2024, yang mana pada tanggal 5 Januari 2024 Presiden Republik Indonesia secara resmi Bapak Ibu ya menyampaikan untuk rekrutmen tahun 2024 ini dibuka, yaitu untuk penyelesaian tenaga non-ASN dan juga untuk yang fresh graduate Bapak Ibu. Nah, untuk lebih jelasnya terkait dengan pidato yang disampaikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, silakan disimak penjelasan dari Presiden Joko Widodo berkaitan dengan rekrutmen CSN tahun 2024. Silakan disimak Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, menghadapi disrupsi teknologi yang sangat pesat, pemerintah membutuhkan para pembelajar muda yang terampil dari berbagai disiplin ilmu untuk mendukung pelayanan publik berbasis digital, efisiensi birokrasi, dan mendorong peningkatan kinerja serta akuntabilitas pemerintah. Pemerintah memberikan kesempatan bagi para lulusan baru atau fresh graduate dengan membuka formasi CPNS tahun 2024 sebanyak 690.000 orang yang tersebar di instansi pusat 207.000 dan di instansi daerah 483.000. Pemerintah juga akan menyelesaikan penataan tenaga non-ASN berdasarkan database BKN sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, di mana tahun ini dilakukan rekrutmen sebanyak 1.600.000 formasi yang belum diangkat sebagai P3K. Formasi-formasi tersebut akan dialokasikan untuk guru dan dosen, tenaga kesehatan, serta tenaga teknis sesuai dengan kebutuhan. Sehingga tahun ini pemerintah akan membuka rekrutmen calon aparatur sipil negara sebanyak 2.300.000 formasi. Melalui kesempatan ini saya mengundang saudara-saudara talenta-talenta muda hebat Indonesia untuk memanfaatkan peluang rekrutmen calon ASN tahun 2024 dan menjadi bagian dari semangat reformasi birokrasi serta pelayanan publik yang berdampak dan lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah sama kita dengarkan tadi bahwasanya Presiden Republik Indonesia yang didampingi oleh Menpan RB, Bapak Ibu ya, Menteri Pan RB Pak Abdullah Azwar Anas, yang memberikan keterangan bahwasanya untuk di tahun 2023 itu akan ada rekrutmen 2,3 juta ya, 2,3 juta calon aparatur sipil negara yang mana akan dibuka untuk yang CPNS dan juga P3K. Nah, di sini untuk lebih jelasnya juga disampaikan di website resmi menpan.go.id yang menyampaikan bahwasanya pemerintah mengumumkan pembukaan seleksi calon aparatur sipil negara atau ASN, yang mana pengumuman ini langsung disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, mana total jumlah rekrutmen ASN pada 2024 ini mencapai 2,3 juta formasi yang disediakan Bapak Ibu. Wow, ini angka yang luar biasa ya, besar. Tentunya ini menjadi kabar baik bagi rekan-rekan yang tidak lolos di tahun 2023 dalam rekrutmen ASN ya Bapak Ibu. Nah, di sini disampaikan ASN kini disiapkan untuk menghadapi yaitu disrupsi teknologi yang semakin pesat, mana pemerintah membutuhkan para pembelajar muda yang terampil dari berbagai disiplin ilmu. Penguatan SDM yang terampil ini juga untuk mendukung pelayanan publik berbasis digital, penguatan aparat
pengawas internal pemerintah, serta mengakselerasi ekonomi lokal dan nasional, ungkap Presiden Jokowi tadi Bapak Ibu. Nah, kemudian dari Menpan RB, Pak Abdullah Azwar Anas itu memberi penjelasan tambahan ya, bahwa tahun ini pemerintah juga memberikan alokasi cukup besar, yaitu bagi fresh graduate untuk mengikuti seleksi, baik untuk dosen, guru, tenaga kesehatan, tenaga teknis, termasuk di dalamnya talenta digital, dan banyak sektor penting lainnya. Nah, usai menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada hari Jumat 5 Januari 2024, Pak Anas merinci instansi pusat mendapat formasi kebutuhan. Ini angka yang cukup besar ya Bapak Ibu, 429.183 yang terdiri atas 207.247 calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan 221.936 bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Yang formasi tersebut merupakan gabungan untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Itu baru untuk yang pusat Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya untuk formasi instansi daerah itu sebanyak 1.867.333. Wah, ini angka yang sangat besar yang disediakan. Yang terdiri atas 483.575 CPNS. Jadi daerah juga ada Bapak Ibu untuk yang CPNS, dan 1.383.758 P3K. Formasi P3K di instansi daerah dialokasikan untuk guru sebanyak 419.146, tenaga kesehatan sebesar 417.196, serta 547.416 formasi untuk tenaga teknis. Jadi tahun ini paling besar untuk di daerah itu tenaga teknis Bapak Ibu ya, 547.416 kota formasi yang disiapkan. Nah, sedangkan alokasi untuk sekolah kedinasan tahun ini juga dibuka. Pemerintah membuka 6.027 formasi, yang mana formasi instansi daerah lebih besar daripada instansi pusat karena komposisi ASN memang lebih banyak di daerah. Nah, talenta-talenta inilah yang menjadi fondasi utama dan pilar terpenting dalam mewujudkan SDM unggul untuk menyambut Indonesia Emas 2045, ungkap mantan Bupati Banyuwangi ini. Nah, tahun ini formasi CPNS yang dapat dilamar oleh fresh graduate sebesar yaitu 690.822 formasi. Nah, untuk alokasi untuk fresh graduate adalah komitmen negara guna memberikan kesempatan kepada talenta-talenta muda terbaik dan ya memberikan pikiran tenaganya kepada bangsa. Kemudian Menteri Anas juga menyampaikan bahwasanya pemerintah juga memiliki komitmen ya dan kebijakan konkret dalam menuntaskan tenaga non-ASN atau honorer termasuk STHK 2 sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, yang mana salah satunya dengan kebijakan konkret penetapan formasi untuk P3K ini mencapai 1,6 juta pada tahun ini. Ya, tentunya ini memberi ruang bagi tenaga non-ASN untuk menjadi P3K, jelas Menteri Anas Bapak Ibu. Nah, itu dia untuk P3K dialokasikan untuk formasinya 1,6 juta. Nah, Menteri Anas juga menjelaskan terkait dengan talenta dosen, guru, dan tenaga kesehatan. Pemerintah menekankan bahwa penataan yang dilakukan bukan hanya soal jumlah, tapi juga persebaran. Pemerintah akan berusaha mewujudkan pemerataan ke seluruh penjuru tanah air. Nah, seperti itu Bapak Ibu terkait dengan penjelasan disampaikan oleh Menteri Pan RB terkait dengan rekrutmen CSN tahun 2024. Nah, kemudian juga di sini dipastikan Menteri Anas memastikan sistem rekrutmen ASN juga terus diperbaiki ya untuk memastikan birokrasi diisi oleh talenta yang unggul, mana rekrutmen ASN dilakukan dengan menggunakan. Nah, itu disampaikan juga Bapak Ibu bahwasanya tahun ini menggunakan CAT secara nasional, yaitu dengan memanfaatkan teknologi digital sehingga menjadi lebih transparan dan akuntabel. Nah, untuk seleksi kompetensi yang dilaksanakan berbasis online termasuk penggunaan teknologi pengenalan wajah atau face recognition sehingga semua potensi kecurangan bisa ditekan. Kemudian nilai seleksi juga secara real time bisa langsung diakses publik, termasuk lab score-nya yang juga disiarkan melalui YouTube. Nah, sehingga tidak ada lagi titip-titipan.
tidak ada intervensi siapapun, serta tidak ada pengaruh orang dalam. Kelulusan ditentukan oleh kemampuan dari pelamar sendiri. Ini memastikan pemberian kesempatan yang sama bagi semua anak bangsa untuk mengabdi kepada bangsa dan negara, tegas Menteri Anas, Bapak Ibu. Nah, itu kutipan yang kami dapat sampaikan melalui website resmi menpan.go.id. Jadi bagi rekan-rekan yang tidak lolos di tahun 2023 mempersiapkan diri lagi untuk mengikuti proses rekrutmen CSN tahun 2024 yang angka kuota formasi yang disediakan angka yang besar mencapai 2,3 juta Bapak Ibu ya, angka yang akan diberlakukan di tahun 2024 ini. Baik, itulah informasi yang dapat kami bagikan. Semoga kabar ini menjadi angin segar bagi rekan-rekan tenaga honorer, tentunya juga untuk yang fresh graduate. Tahun ini sudah dibuka dengan angka formasi yang cukup besar juga untuk yang CPNS-nya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.